Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Immanuel Nicola Tarigan. Saya adalah mahasiswa STMIK Trigona Dharma dengan NIRAM 2019-01-0082. Di sini saya akan menerangkan mengenai tujuan dan strategi iklan. Eh, Tujuan umum perusahaan beriklan yang pertama yaitu menciptakan kesadaran suatu merek dalam benak konsumen, yang di mana di sini suatu brand atau suatu produk tersebut dapat eh, secara otomatis mempengaruhi pikiran konsumen yang ingin membeli produk kita. Jadi eh, terciptalah suatu hayalan atau ilusi di mana produk kita tersebut ingin sekali digunakan oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai keunggulan suatu merek dengan merek lain. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar ada dua buah merek. Yang pertama yaitu Adidas dan yang satu adalah Nike. Nah, di sini dengan adanya iklan, konsumen dapat bisa memilah yaitu kualitas, desain, dalam segi pelayanan dan juga kemasan. Dia dapat membandingkan apakah produk kita itu layak untuk digunakan atau sasarannya lebih ke produk lain gitu. Jadi kita dapat menawarkan keunggulan-keunggulan daripada produk kita yang dapat kita bandingkan atau dapat kita saingkan dengan produk atau brand yang sejenis dengan produk kita di pasaran gitu teman-teman. Nah, yang ketiga di sini yaitu mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan serta emosi tertentu. Tujuannya agar hubungan emosi antara konsumen dengan suatu merek. Nah, di sini sebagai contoh gambar, di sini ada produk kayak handphone yang pertama yaitu Nokia dan yang satu lagi yaitu iPhone. Nah, eh, bagaimana produk tersebut eh, dapat diterima di masyarakat gitu. Di sini ada dua juga yang dibandingkan, tapi dengan hal-hal yang sudah pernah punya memori di ibarat konsumen tersebut. Jadi ibarat kata seperti handphone ini eh, Nokia lama yaitu Nokia yang sangat sering digunakan pada masanya, pada eranya. Jadi iklannya diberikan eh, re- rewind gitu, rewind flashback kepada produk-produk dahulu sehingga eh, diselipkan produk-produk kita yaitu yang lebih lebih dibaruin lagi, lebih inovasi lagi produk kita. Jadi kita eh, iklan tersebut dapat memainkan perasaan atau emosi daripada suatu konsumen tersebut agar produknya dapat diterima oleh konsumen tersebut ya teman. Nah, di sini yang keempat yaitu mengubah citra personalitas sebuah produk terhadap image yang sudah terbentuk dan yang kelima yaitu mengembangkan persepsi positif calon konsumen yang diharapkan kelak dapat menjadi pembeli potensial. Nah, di sini ada sebagai contoh gambar yaitu iklan Energen. Di sini dia menampilkan iklan yaitu apa-apa saja keunggulan daripada produk yang ditawarkannya seperti mengandung vitamin A, mengandung vitamin B1, B2, B6 dan lain sebagainya. Nah, di sini dia menciptakan iklan dengan kualitas image yang dapat diterima konsumen dan juga memberikan gambaran-gambar apa-apa saja yang dapat diterima konsumen jika mengkonsumsi produk daripada yang ditawarkannya. Ya. Yang selanjutnya itu mengarahkan konsumen untuk membeli produk, tetapi harus diingat bahwa iklan bukan segalanya melainkan elemen di luar lainnya. Nah, di sini iklan tersebut bukanlah suatu objek utama dalam suatu pemasaran, tapi iklan tersebut bisa dikatakan sebagai suatu pengantar kepada konsumen agar lebih masuk lebih dalam lagi terhadap suatu produk yang ingin dipublikasikan kepada konsumen tersebut. Jadi iklan tersebut hanya kulit bagian luar saja, namun adalah kulit bagian luar yang terpenting untuk jalan masuknya ke dalam yang penuh dengan nilai-nilai produk yang ingin ditawarkan, kualitas-kualitas apa yang ingin disampaikan. Jadi iklan itu hanya suatu perantara ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 strategi untuk
suatu iklan. Yang pertama, yaitu mempengaruhi kriteria yang menentukan pemilihan produk. Jadi kita harus memilih iklan yang dapat mempengaruhi eh, kriteria daripada suatu produk kita. Dan yang kedua yaitu mengubah relevansi atribut produk atau menciptakan atribut baru yang menonjol. Nah, ini seperti menciptakan suatu ciri khas daripada produk kita yang dapat disaingkan dengan produk lain. Nah, yang ketiga yaitu mengubah atribut yang harus memiliki merek perusahaan. Nah, jadi dalam artian produk-produk yang selama ini kita tidak mencantumkan merek, yang kita cantumkan tapi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi ada hal yang dapat diingat oleh konsumen untuk datang kembali kepada kita untuk membeli produk kita. Nah, yang keempat itu mengubah atribut yang sudah bermerek. Yang kelima itu mengubah atribut yang juga dimiliki oleh merek pesaing gitu. Jadi misalnya ciri khas dari produk kita ini ada pada produk lain, namun kita ingin lebih menonjolkan apa yang ada di produk kita ini. Jadi kita harus sedikit memodifikasi apa yang dimiliki produk kita agar konsumen juga lebih ingat produk kita ini dibanding produk lain. Karena jika kita memiliki ciri khas yang sama, mungkin konsumen akan produk apa ya kemarin yang ingin saya beli gitu. Jadi kita harus lebih memperhatikan detail-detail kecil yang dapat mempengaruhi produk yang ingin kita pasarkan ya teman-teman. Nah, di sini dalam merencanakan media iklan yang harus diperhatikan di antaranya. Jadi berikut adalah 4 hal yang harus diperhatikan dalam merancang media iklan. Nah, yang pertama yaitu pemasar harus memperhatikan siapa target audiens yang ditujukan. Kita sebagai pemasar harus lebih terjun ke pasar dan memperhatikan kepada siapa produk ini ingin kita tawarkan. Itu sangat satu hal yang penting dalam perancangan suatu iklan. Nah, yang kedua itu pemasar perlu melihat kapan iklan akan ditayangkan atau disampaikan kepada target audiens. Nah, iklan tersebut juga memang harus diperhatikan dari segi waktu. Misalnya pada waktu siang hari pas makan siang, eh, besar kemungkinan orang dewasa ataupun pegawai-pegawai yang sedang istirahat menonton televisi. Nah, di situ bisa kita masukkan iklan-iklan seperti pengenalan makanan atau hal-hal yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Nah, misalnya pada pagi hari, setelah ada siaran kartun, iklan apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak? Karena kita sudah tahu jam-jam tertentu audiens apa yang akan kita sasarkan ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, durasi tayangan iklan. Durasi tayangan iklan juga sangat penting dikarenakan jika iklan tersebut terlalu lama, dalam artian konsumen juga akan jenuh terhadap iklan tersebut. Jadi dia tidak lagi memperhatikan apa yang disampaikan. Jadi iklan yang singkat namun berpadat gitu, padat akan apa hal yang informasi apa yang ingin disampaikan. Jadi singkat, padat dan jelas ya di sini disampaikan. Nah, dan juga kelebihan dan kekurangan iklan. Kita juga harus memperhatikan kelebihan dari kekurangan iklan yang akan kita buat nantinya. Jadi kita tahu prospek apa yang akan kita dapatkan ke depannya jika memasarkan dengan seperti ini, iklan yang kita buat modifnya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih.